Wijen diperkirakan sudah ada sejak 3.500 tahun sebelum Masehi di daratan Asia. Hal tersebut membuat wijen menjadi salah satu tanaman tertua yang dibudidayakan di dunia. Seiring dengan perkembangannya, wijen juga disebut sebagai penghasil minyak nabati terbesar sebab biji maupun ekstraknya yakni minyak wijen mampu diolah dan dimanfaatkan. Rasa dan aroma khasnya membuat hidangan Korea sejak zaman dinasti Joseon di tahun 1392 tak lepas dari wijen maupun camgirem alias minyak wijen dalam olahan kulinernya hingga saat ini. Terdapat dua jenis wijen yang biasa digunakan, yakni wijen hitam dan wijen putih. Namun karena dinilai memiliki rasa dan aroma yang lebih lembut, hidangan Korea mayoritas memanfaatkan wijen putih. Biji wijen kalau itu untuk makanan itu bisa dimanfaatkan dengan berbagai macam cara. Jadi bisa dimanfaatkan dalam bentuk biji, ya, bentuk biji. Kemudian ada juga yang di biji itu ditumbuk, dihaluskan hingga menjadi bubuk. Kemudian ada juga yang dihaluskan sampai menjadi pasta, atau bahkan mungkin dipres hingga keluar minyak wijennya itu sendiri. Dia punya aroma yang kuat, ya. Kalau untuk menggoreng sih tidak terlalu direkomendasikan gitu ya. Tapi sekedar hanya sebagai bahan atau bumbu saja. Ya, boleh digunakan untuk marinasi ataupun nanti dicampurkan pada saat hidangan itu akan diangkat dari perapian. Sebelum digunakan, wijen biasanya melalui beberapa proses pengolahan. Yang paling sederhana adalah dengan menyangrai wijen menggunakan api kecil hingga berwarna kuning keemasan dan mengeluarkan aroma khasnya. Biji wijen yang telah disangrai kemudian dapat dijadikan sebagai taburan pelengkap hidangan. Di sisi lain, biji wijen juga dapat mengeluarkan minyak yang menjadi satu dari 7 bumbu penting dalam masakan khas Korea. Tak heran jika hidangan seperti bulgogi, japchae, tteokbokki, kimchi, maupun saus cocolan khas Korea tak lepas dari wijen. Untuk membuat japchae misalnya, dangmyeon atau soun Korea yang telah direbus hingga lembut, kemudian ditumis menggunakan kecap asin dan minyak wijen. Tak lupa japchae juga dilengkapi irisan sayuran dan taburan biji wijen di atasnya. Chef ini sudah berpengalaman membuat beragam macam hidangan Korea yang sudah di dalamnya tuh sudah include sama minyak wijen. Nah, salah satunya ini apa namanya, Chef? Tuna rice bowl. Tuna rice bowl. Nah, alasannya apa sih, Chef? Banyak sekali menu hidangan Korea yang di dalamnya harus ada wijennya atau minyak wijennya. Ya, karena makanan wijen itu kan berbagai macam bumbu. Dan juga salah satunya adalah minyak wijen. Jadi minyak wijen ini sudah menyatu sekali dengan makanan Korea. Wijen disebut sebagai si mungil yang kaya akan vitamin, mineral, serta antioksidan. 1 sendok wijen seberat 9 gram mengandung 52 kalori lengkap dengan protein, lemak, dan serat yang baik bagi tubuh. Bagi masyarakat Korea, wijen tidak hanya berfungsi untuk mempercantik makanan, namun juga menguatkan aroma dan rasanya. Wah, ini saya pakai masker aja, udah kecium nih wangi dari wijen dan juga minyak wijennya. Saya jadi nggak sabar untuk langsung menyantapnya. Jambok sini dah. Ahli gizi menyebut, bila mengonsumsi salah satu sumber utama minyak nabati secara rutin dengan takaran yang tidak berlebih, dapat membantu memerangi radikal bebas dan menurunkan resiko kanker. Namun, pola konsumsi perlu diperhatikan, sebab bila terlalu banyak, wijen dapat memicu kegemukan dan alergi. Apabila sudah diekstraksi menjadi minyak wijen ini memiliki kandungan omega 3, omega 6, dan juga omega 9. Nah, omega 3 dan omega 6 ini merupakan salah satu golongannya itu adalah polyunsaturated fatty acid yang merupakan baik ya untuk kesehatan jantung, kemudian juga dapat membantu menurunkan kadar gula darah, dan juga untuk yang omega 9 itu merupakan golongan monounsaturated fatty acid. Bila melirik sejarah, sejak awal wijen ditemukan tumbuh subur di wilayah Asia. Meski demikian, beda negara, maka berbeda pula proses pengolahan wijen pada masakan khasnya. Selain negeri ginseng, ada pula negeri tirai bambu yang juga menggunakan wijen dan minyak wijen sebagai bumbu spesial pada hidangannya. Mulai dari kudapan seperti siomay maupun dimsum, hingga makanan berat seperti mie ayam. Penggunaan minyak wijen pada hidangan Cina sudah dimulai dari awal proses pembuatan, yakni marinasi. Hasil akhirnya adalah pada setiap hidangannya sudah tidak tertinggal rasa ataupun juga bau amis yang ditimbulkan dari setiap daging,
Namun yang tertinggal adalah aroma kuat dari minyak wijen yang meningkatkan nafsu makan. Marinasi merupakan salah satu tahapan yang penting di industri kuliner seperti di Tiongkok. Bahan masak seperti daging ayam, sapi, udang, dan lainnya dibalut, direndam, maupun dicampur dengan bumbu selama 30 hingga 60 menit agar rasa daging lebih nikmat dan meresap. Proses marinasi juga membuat aroma khas daging hilang, tergantikan dengan aroma sedap bumbu yang digunakan seperti minyak wijen. Nah, kalau bicara soal biji wijen, pasti tidak terlepas nih dari jajanan pasar khas Indonesia yang baru saja saya coba buat, yaitu onde-onde. Tapi belum banyak yang tahu nih, Chef, kalau ternyata onde-onde itu adalah jajanan pasar khas dari China. Nah, tapi kalau untuk kaitannya antara wijen sama masakan khas Cina, itu seberapa erat sih kaitannya, Chef? Itu sangat penting sih ya. Hampir semua masakan itu dia diprosesnya sama minyak wijen ini. Nah, selain minyak wijen dari biji ini sendiri bisa digunakan untuk membalut ya onde-onde, jadi pas digoreng itu lebih crispy gitu, jadi lebih wangi gitu. Lebih wangi. Penggunaan wijen terus menjadi inovasi di berbagai menu masakan Asia seperti Korea. Ibaratnya, jika biasanya orang Indonesia tak lengkap tanpa sambal, uni dan opak Korea akan merasa kurang bila tidak ada wijen maupun minyak wijen ketika menyantap hidangannya. Clarissa Aradia, Muhammad Wahyudi, Jakarta.